Feng berada di peringkat 68 pada peringkat April, yang berarti dia hanya bisa berburu monster di hutan belantara pada hari genap dan tinggal di kamp selama hari-hari ganjil di bulan Mei. Tanggal 1 Mei sekitar jam 4 sore. Pintu lift terbuka dengan bunyi, ding, di lantai pertama 9 lantai utama. Ya, Luo Feng, teknik pedangmu memiliki banyak harapan. Anda baru saja memasuki kondisi kedua, jadi yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menstabilkannya di sana hingga hampir sempurna. Jiang Fang keluar dari pintu lift bersama Luo Feng, Janet, Del. Luo Feng mengangguk seolah dia telah menyiapkan rencananya sendiri, dimengerti, guru. Teruslah bekerja. Jiang Fang tersenyum saat dia mendorong. Setelah berjalan keluar dari gerbang 9 lantai besar, Jiang Fang langsung menuju tempat tinggalnya. Luo Feng, Janet, dan pemuda Tiongkok lainnya juga bersiap menuju gedung masing-masing. Janet, Janet, teriakan yang berulang menyebabkan ketiganya berhenti dan menoleh. Apa yang mereka lihat adalah pemuda pirang candes yang memiliki perasaan yang cukup sopan baginya. Dia dengan cepat keluar dari lobi lantai pertama dan tersenyum ketika dia melihat Janet. Janet, apakah kamu punya waktu malam ini? Jika demikian, kita bisa makan malam bersama. Luo Feng mendengar dan berkata pada dirinya sendiri, jadi dia hanya mencoba menjemput perempuan. Ada sangat sedikit siswa perempuan di kamp pelatihan elit, jadi banyak orang mengejar masing-masing. Oh, maaf, aku akan makan malam dengan Luo Feng malam ini. Janet tersenyum manis dan memeluk lengan kiri Luo Feng. Ekspresi candes membeku. Luo Feng juga membeku. Senior, Luo Feng memandang Janet. Janet memang sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Kulitnya sangat putih, seperti malaikat. Selama kelas, Janet telah mengisyaratkan niatnya beberapa kali dan bahkan meminta untuk berkencan. Meskipun dia tidak pernah menerima undangannya, senior ini tidak mundur sama sekali. Gadis-gadis barat sungguh pemberani. Tapi dia sudah memiliki Susin. Janet, candes sedikit marah. Maaf candes, Janet tersenyum sambil memeluk erat lengan Luo Feng dan berjalan pergi. Wajah candes sangat mengerikan saat dia melihat Luo Feng dan Janet menghilang di sudut depan. Pada saat ini, anak laki-laki lain keluar dari lobi lantai pertama, dia memang William. Candes, aku sudah memberitahumu tapi kamu tidak mau percaya. Banyak siswa di kamp pelatihan sudah mengetahui bahwa Janet tertarik pada Luo Feng, dia bahkan memintanya untuk pergi berkencan dengannya. Lebih mudah bagi seorang gadis untuk mengejar seorang pria. Mereka mungkin sudah tidur di ranjang yang sama bersama. Kenapa kamu masih mengejar Janet? Kata William dengan ketidakpuasan. Bajingan. Candes mengepalkan tinjunya dan wajahnya menjadi hijau. Hampir tidak ada siswa perempuan di kamp pelatihan sejak awal, dan gadis cantik bahkan lebih langka. Entah berapa banyak siswa laki-laki yang memperhatikan Janet sejak dia memasuki kamp pelatihan. Candes adalah salah satu dari mereka juga. Pertama, dia menyukai penampilannya. Kedua, jika dia punya istri Wargot, maka lebih banyak orang dalam keluarga Paulinus akan mendukungnya. Luo Feng ini harus memiliki guru yang sama dengan Janet. Karena mereka bersama sepanjang hari, tidak ada gunanya fakta bahwa mereka akan berakhir bersama. William menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahu, dan guru Jiang Fang biasanya hanya menerima orang China. Baik itu, atau siswa perempuan. Pria dari Uni Eropa tidak memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan dia. Candes menyipit dan cahaya dingin melintas di matanya. Marah. Jika seorang siswa biasa berani bertarung dengan Candes, maka dia secara alami akan memiliki triknya sendiri untuk digunakan. Dan dia sudah berada di kamp pelatihan selama 3 tahun dan sudah keempat. Sebagai murid tua yang sudah 4 tahun berada di sini, dia dianggap cukup istimewa karena bisa naik ke peringkat 40. Dia cukup yakin bisa masuk 20 besar selama tahun kelimanya. Candes benar-benar tidak peduli dengan siswa pada umumnya. Luo Feng, perebutan wanitaku. Candes menjadi hijau karena marah. Tahan, tahan. Dojo of Limits sengaja menyebarkan informasi tentang Luo Feng yang bergabung dengan mereka. Berita ini telah menyebar ke setiap negara dan organisasi besar. Candes jelas bahwa Luo Feng pasti pada akhirnya akan menjadi salah satu petinggi Dojo of Limits. Bahkan keluarga Paulinus pun harus berhati-hati saat berhadapan dengan sosok seperti itu. Jadi, Candes tidak berani menggunakan taktiknya. Candes hanya bisa menyimpan amarahnya untuk dirinya sendiri.
Bertahan adalah kemampuan yang harus dipelajari oleh penerus keluarga besar. Ini hanya persaingan yang adil. Janet pasti akan menjadi milikku, gumam Candace. Tepat ketika Luo Feng dan Janet pergi ke tikungan, mereka berpisah. Senior, aku sudah punya pacar, Luo Feng mau tidak mau mengakui bahwa, dari segi penampilan, Janet lebih cantik dari Susin. Dari segi kekuatan dan bakat, Janet adalah seorang jenius yang jenius. Jadi bagaimana jika kamu punya pacar? Bahkan jika Anda sudah menikah, saya masih akan mencoba untuk mencuri Anda. Luo Feng, seniormu tidak akan menyerah. Janet tersenyum ke arah Luo Feng dan menuju tempat tinggalnya. Luo Feng memukul kepalanya. Suci, bagaimana dia bisa bertemu dengan senior seperti itu? Aku akan berhenti memikirkan ini. Ya, ada sekitar 2 jam lagi sampai makan malam, jadi saya akan kembali dan melatih teknik pedang saya. Teknik pedangku sudah terasa seperti petir. Menurut apa yang dikatakan guru, saya harus mencoba menyempurnakan kondisi pedang saya saat ini. Luo Feng segera bergegas kembali ke pagoda Jiangnan dan mempelajari teknik pedangnya di ruang pelatihan bawah tanah. Bagi Luo Feng, kamp pelatihan elit seperti tempat suci untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jalan pintas terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda ada di sini. Setiap kali Anda bingung tentang suatu konsep, Anda dapat meminta guru untuk menjelaskannya. Bahkan ada ruang gravitasi yang disalin dan ruang pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan teknik pedang Anda, yang mengarah pada peningkatan pesat dalam keterampilan seseorang. Mempelajari teknik pedangnya, memoles tekniknya, mempelajari cara mengontrol kekuatannya dengan lebih baik, mengerjakan 9 Stage Thunderblade. Setiap hari, dia secara pribadi akan berburu monster di hutan belantara. Luo Feng setiap hari sangat membantunya. Dan Luo Feng selalu memiliki tujuan dalam pikiran, mencapai amplifier kemampuan pertempuran 12 pada tanggal 1 Agustus. Meskipun tujuan ini sangat sulit untuk dicapai. Dari hadiah yang diberikan dalam kontrak, orang bisa mengerti betapa sulitnya mencapai amplifier kemampuan bertarung 12 dalam 3 bulan. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Luo Feng adalah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan meningkatkan diri setiap hari. Waktu mengalir. Dengan seluruh tubuh dan pikirannya terbenam dalam dunia pertarungan, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, ini sudah bulan Juli. Di bulan Juli, cuaca sangat panas, namun malam hari terasa sangat dingin. Di pagoda Jiangnan, ruang belajar Luo Feng. Sebatang dupa dinyalakan, aroma yang terpancar di sekitar ruangan yang sunyi itu menenangkan. Luo Feng sendiri mengenakan jubah sutra longgar saat dia duduk bersila, Wuxin Xiangtian. Dia saat ini sedang menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuhnya. Sel, Luo Feng yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan cepat seperti pabrik. Setelah energi melewati sel, ia berubah menjadi energi genetik. Gen di dalam sel manusia berubah sedikit saat menyerap energi genetik, perubahan ini sangat kecil, tetapi menumpuk seiring waktu. Setelah beberapa saat, tubuh berubah dari rapuh dan lemah menjadi lebih tangguh dari baja, kulitnya bahkan bisa lebih kencang dari berlian. Ini adalah bagian tubuh manusia yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, Luo Feng membuka matanya. Ini sudah Juli hanya dalam sekejap mata, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Petualangan hidup dan mati dimulai pada bulan Agustus. Kamp pelatihan elit mengizinkan para siswa untuk pulang pada bulan Januari dan Februari. Selama 10 bulan lainnya, 9 di antaranya sangat aman, baik di kamp pelatihan atau di kota tanda pagar 1001 yang diawasi dengan cermat di hutan belantara. Dalam 9 bulan ini, kematian jarang terjadi. Satu-satunya bulan yang berbahaya adalah Agustus. Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati. Pada saat itu, semua siswa harus meninggalkan kamp pelatihan, naik pesawat menuju lokasi berbahaya, dan berpetualang di sana selama sebulan. Jika para siswa elit ini tidak melatih diri mereka sendiri di perbatasan hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi hebat di masa depan. Jadi kamp pelatihan secara khusus mengambil bulan Agustus untuk membiarkan semua siswa ini berlatih di perbatasan hidup dan mati. Namun, para siswa ini cukup kuat, jadi akan sulit untuk membunuh mereka. Meski begitu, masih ada sekitar 10% kemungkinan kematian bagi siswa di kamp pelatihan.
Agustus adalah petualangan hidup dan mati, dan ini sudah menjadi awal Juli. Saya masih punya 1 bulan. Namun, penguat kemampuan tempur saya hanya 8,96, masih jauh dari 12. Luo Feng mengerutkan kening. Sebenarnya, peningkatan Luo Feng selama 2 bulan ini sangat mencengangkan. Teknik pedangnya, petir, telah sepenuhnya terbentuk. Senjatanya dalam kondisi ahli, kedua dan hampir sempurna, bahkan guru Jiang Fang memujinya berulang kali. Tekniknya telah selesai stabil di tingkat yang sempurna. Satu-satunya hal yang belum membuat kemajuan adalah tahap keempat Nine Stage Thunderblade. Meskipun Luo Feng mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih hati-hati, dia masih belum bisa mencapai tahap keempat. Selama Mei, level uji coba menara Luo Feng mencapai 3,0. Adapun ujian kelas A di lantai 3, Luo Feng bahkan tidak bisa bertahan 10 detik. Hanya sampai teknik pedangnya terbentuk dan tekniknya yang sempurna stabil barulah dia dapat mencapai menara uji coba tingkat 3.1 pada akhir Mei. Juni, juga di akhir bulan, menara uji coba Luo Feng hanya mencapai 3,2. Jadi, penguat kemampuan pertempuran Luo Feng adalah 8,96. Singkatnya, Luo Feng belum bisa lulus ujian nilai A di lantai 3 dalam 2 bulan ini. Ketahuilah bahwa bahkan guru Wargot, Yang Hui, hanya memiliki menara uji coba tingkat 3,2. Untuk bisa mencapai level ini sudah sangat luar biasa. Namun, keuntungan terbesar Luo Feng adalah tingkat kekuatan tinjunya. The Nine Stage Thunderblade mengklaim sebagai teknik terbaik dunia untuk pengerahan tenaga. Buku petunjuk lainnya, bahkan yang berperingkat SS atau S. Bahkan jika Anda menyelesaikannya, Anda hanya akan mencapai pengali 3 atau 4. Dan 9 tahap pedang guntur memberikan kelipatan 7. Saat ini, Luo Feng telah mencapai pengali 2,8, yang jauh lebih kuat daripada banyak siswa yang lebih tua. Meskipun Luo Feng tidak terlalu puas dengan dirinya sendiri, dia cukup terkenal di kamp pelatihan. Karena pada bulan Mei, Luo Feng menduduki peringkat 56 di peringkat naga hitam. Pada bulan Juni, dia menaikkan hingga peringkat 48, 50 teratas. Dan Candace hanya berada di peringkat 40 selama bulan Juni. Tentu saja, bagi Luo Feng, tingkat kebugaran tubuhnya adalah hal yang paling. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi di kamp pelatihan, manfaatnya luar biasa. Dan setiap hari, dia punya waktu 2 jam untuk menggunakan ruang gravitasi yang disalin. Meskipun ruang gravitasi yang disalin hanya bisa mencapai gravitasi 3x, Anda bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Jadi, tingkat peningkatan Luo Feng di sini jelas lebih cepat daripada tingkat peningkatannya di kota Jiangnan. Pada akhir Maret, kekuatan tinju Luo Feng adalah 11.500 kg. Pada akhir April, kekuatan tinju Luo Feng mencapai 13.600 kg. Dalam 1 bulan, itu naik 2.100 kg, dia jelas meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada akhir Mei, kekuatan tinju Luo Feng mencapai 16.500 kg. Dalam 1 bulan naik 2.900 kg. Ini terutama karena dia memiliki waktu ekstra untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi. Dengan 1 jam ini, dia bisa membaginya menjadi 20 menit sehari selama 3 hari. Efek dari 3 hari ini sebanding dengan 15 hari. Ini menunjukkan betapa bermanfaatnya ruang gravitasi arkeologi. Tentu saja, tingkat kebugaran tubuh Luo Feng yang meningkat juga berkontribusi pada kecepatan latihannya yang lebih cepat. Semakin kuat tubuh Anda, semakin cepat Anda meningkat. Pada akhir Juni, yang kemarin, Luo Feng secara pribadi menguji kekuatan tinjunya, 19.600 kg. Dalam 1 bulan, itu naik 3.100 kg. Dibandingkan Mei, peningkatan ini tidak terlalu besar. Ingatlah bahwa 16.000, 32.000 kg adalah jangkauan dari Panglima Perang tingkat menengah. 32.000, 64.000 kg adalah jangkauan dari Panglima Perang tingkat lanjut. Setelah 64.000 kg, itu akan berada dalam jangkauan Wargot. Di bawah ledakan 2,8x, Luo Feng dapat mencapai sekitar 55.000 kg, tidak terlalu jauh dari Wargot level pemula. Saya menduduki peringkat tanda pagar 48 bulan lalu,
yang berarti waktu yang saya miliki di ruang gravitasi arkeologi akan berlipat ganda. Luo Feng menjelaskan dengan jelas bahwa 20 menit sehari selama 3 hari di ruang gravitasi arkeologi sebanding dengan 15 hari layak untuk pelatihan reguler. Bulan ini, Luo Feng punya 4 jam, dia bisa membaginya menjadi 12 sesi berbeda selama 20 menit. Setelah menguji dalam jangka waktu yang lama, ini adalah jadwal paling efisien yang dibuat oleh siswa kamp pelatihan elit. Efisiensi 20 menit selama 3 hari di ruang gravitasi arkeologi praktis 2 kali lipat efisiensi 1 jam dalam sehari. Bulan lalu, saya meningkat 3.100 kg. Bulan ini, saya seharusnya bisa mencapai sekitar 4.000. Kalau terus begini, kebugaran tubuh saya akan mencapai level wargot pemula dalam 10 bulan. Dengan kekuatan spiritual saya akan berada di level wargot lanjutan. Dalam 10 bulan, dia akan menjadi tak terkalahkan dalam kisaran level wargot. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa bola gelap emas memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Terus berharap, semoga bola gelap dan emas itu bisa bertahan sampai dia menjadi wargot yang mahir. Jika aku bisa mendapatkan sebagian darah naga, lalu aku bisa menjadi wargot tingkat lanjut hanya dalam 1 atau 2 bulan. Luo Feng benar-benar ingin mendapatkan sebagian darah naga. Efek darah naga akan berbeda berdasarkan kekuatan penggunanya. Semakin kuat Anda, semakin lemah efeknya. Namun, biasanya itu bisa melipat gandakan kekuatan Anda. Dan itu akan meningkatkan kecepatan pelatihan seorang pejuang darah naga. Dan saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menerima sebagian darah naga, yang akan mencapai penguat kemampuan pertempuran 12 sebelum tanggal 1 Agustus. 12. Sekarang saya hanya 8,96, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Akan sulit untuk membuat terobosan hanya dalam waktu sebulan melalui cara-cara pelatihan konvensional. Luo Feng mengatupkan giginya, tidak ada cara lain, saya harus melakukan itu. Bertarunglah dengan nyawanya di telepon. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Jenis pertarungan ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, pertarungan melawan monster dan pertarungan melawan manusia. Secara alami, akan lebih baik untuk melawan manusia cerdas yang mahir dengan tekniknya. Namun, tidak akan ada gunanya bertarung dengan seseorang dengan perbedaan keterampilan yang sangat besar. Entah Anda mengalahkan mereka dalam 1 pukulan atau mereka mengalahkan Anda dalam 1 pukulan, di mana aspek pertempuran sampai mati. Dari ini, lawan terbaik adalah seseorang yang memiliki tingkat keahlian yang sama. Tapi pejuang mana yang mau mempertaruhkan nyawa mereka? Untungnya, mereka memiliki ruang pertempuran. Di ruang virtual, mereka bisa bertarung sampai mati tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Namun, Anda butuh uang untuk pertandingan yang dipertaruhkan di ruang pertempuran. Atau Anda butuh poin. Itu hanya uang. Saya memperoleh 5 miliar dari William terakhir kali dan Dojo akan memberi saya 5 miliar tahun ini juga. Saya tidak percaya bahwa saya akan kehilangan 10 miliar dalam sebulan. Bahkan jika saya kehilangan 10 miliar, itu akan sia-sia selama saya bisa mencapai amplifier kemampuan pertempuran 12, batas waktu terakhir Luo Feng adalah dalam sebulan. Dan dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua uangnya. Pada hari kedua, Luo Feng kembali ke pagoda Jiangnan sekitar jam 8 malam setelah berburu monster di hutan belantara. Apa, kamu ingin mempertaruhkan pertandingan melawan begitu banyak orang? Si Jiang memandang Luo Feng dengan heran. Luo Feng mengangguk, iya. Senior, saya tidak begitu mengerti kekuatan orang-orang di sini di kamp pelatihan. Saya ingin mempertaruhkan pertandingan dengan orang-orang yang berada di sekitar level saya, jadi saya harap Anda bisa memberi tahu saya orang mana yang memiliki kekuatan serupa dengan saya. Petik 2. Jika kekuatan lawan jauh di atas miliknya, maka tidak ada gunanya bertempur sampai mati. Dia juga akan memberikan uang gratis dengan cara itu. Kamu benar-benar bekerja keras, si Jiang menggelengkan kepalanya. Pertandingan yang dipertaruhkan, harga terendah yang diterima oleh sistem ruang virtual adalah 1 miliar dolar China. 1 miliar setiap pertandingan, ini adalah jumlah yang sangat besar. Dan, orang yang lebih lemah dari Anda mungkin tidak bersedia menerima tantangan. Hanya mereka yang percaya diri dalam mengalahkan Anda yang akan menerima pertandingan yang dipertaruhkan. Dengan begitu banyak pertempuran, kamu mungkin akan kehilangan banyak uang.
Si Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oke, beberapa orang di kamp pelatihan lebih baik dalam berburu monster meskipun kekuatan mereka tidak setinggi itu. Dan beberapa orang kuat tetapi tidak terlalu peduli dengan peringkat. Peringkat naga hitam adalah peringkat skor. Meskipun itu mencerminkan kekuatan masing-masing siswa sampai batas tertentu, itu tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh siswa. Si Jiang, sebagai murid tua dan salah satu orang terkuat di kamp pelatihan, memang memahami kekuatan beberapa orang. Saya akan memberi Anda daftar. Di daftar akan ada orang-orang yang kekuatannya mendekati Anda. Siapapun yang tampil lebih baik dalam pertempuran akan menang. Setelah si Jiang mengatakan itu, dia membuka peringkat di buku catatannya. Saat dia melihat peringkatnya, dia dengan cepat mengetuk keyboardnya dan mengetik daftar. Sebanyak 32 nama. Si Jiang percaya bahwa orang-orang ini tidak lebih kuat atau lebih lemah dari Luo Feng. Terima kasih, senior. Luo Feng melihat ke daftar, orang-orang ini terutama peringkat 60-30. Ada beberapa pengecualian, satu orang berada di peringkat 91 sementara yang lain peringkat 21. Sekitar jam 9 malam di hari yang sama. Pagoda Kyoto. Luo Feng, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk. 3 orang di Pagoda Kyoto sedang mengobrol. Ketika mereka melihat Luo Feng datang, mereka semua berdiri dan menyapanya. Wang senior. Luo Feng berkata dengan rendah hati, aku datang untuk bertanding melawanmu. Wang Tao berada di peringkat 36 bulan lalu. Pertandingan yang dipertaruhkan. Wang Tao, yang menerima tantangan, mengerutkan kening, kapan dia mengacaukan orang terkenal ini di kamp pelatihan. Ekspresi dua pemuda lainnya sedikit berubah. Pertandingan yang dipertaruhkan di kamp pelatihan biasanya merupakan tindakan provokasi. Wang senior, saya hanya ingin pertandingan persahabatan untuk menguji kemampuan kami satu sama lain, tidak ada arti lain untuk itu. Kami tidak akan mempertaruhkan poin, hanya uang. Dan kami akan mempertaruhkan jumlah terendah, 1 miliar, lanjut Luo Feng. Hanya sampai mendengar ini, Wang Tao tersenyum. Hal terpenting bagi siswa adalah poin mereka, karena poin mereka menentukan peringkat mereka. Poin atau uang bisa menjadi taruhan dalam pertandingan yang dipertaruhkan. Terkadang, keduanya dipertaruhkan. Anda dapat mempertaruhkan, paling rendah, 2.000 poin. Mengenai uang, yang terendah adalah 1 miliar dolar Cina. Luo Feng tidak mempertaruhkan poin dan hanya jumlah uang serendah mungkin, jelas, dia hanya menginginkan pertandingan persahabatan tanpa niat buruk. Haha, baiklah. Saya akan menerima tantangan ini. Ketika Anda kembali, ajukan tantangan dan kami akan memiliki pertandingan yang dipertaruhkan besok, kata Wang Tao dengan lugas. Hanya 1 miliar, dan Wang Tao memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Dia juga memberikan kesan yang baik pada Luo Feng, mengapa dia tidak menerima tantangan ini. Pada tanggal 3 Juli Luo Feng dan Wang Tao bertempur sampai mati di hutan tropis di ruang maya. Pada akhirnya, Luo Feng kalah. Setelah kalah di babak pertama, Luo Feng terus menantang siswa lain. Luo Feng menyusun gelombang pertempuran di kamp pelatihan, siswa jarang menantang orang lain seperti ini. Namun, Luo Feng tidak mempertaruhkan poin dan hanya mempertaruhkan uang sekecil mungkin. Lawan yang dia pilih jarang lebih lemah darinya juga. Jadi sebagian besar siswa menerima tantangannya. Beberapa orang bahkan mendengar tentang apa yang sedang terjadi dan menantang Luo Feng. Di setiap hari yang aneh, Luo Feng menemukan lawan dan bertempur sampai mati. Bisa dibilang Luo Feng paling banyak bertanding di bulan Juli. Dari pertandingan ketiga hingga ke-27, Luo Feng bertarung dalam 36 pertandingan yang dipertaruhkan, ia kalah 19 dan menang 17. Setiap pertandingan memiliki taruhan 1 miliar, karena para siswa jelas tidak ingin membuat taruhannya terlalu tinggi. Dengan kata lain, dia kehilangan 2 miliar. Tanggal 28, sekitar jam 11 malam. Candace Paulinus kembali ke tempat tinggalnya. Peringkat Luo Feng benar-benar naik lagi bulan ini, hingga tanda pagar 43. Tidak ada 1 jam pun tersisa sampai tengah malam, jadi peringkatnya mungkin tidak akan berubah lagi. William dan Candace berjalan berdampingan ke tempat tinggal mereka. Candace berteriak dengan ekspresi buruk di wajahnya, jangan menyebut Luo Feng di depanku. William memandang Candace. Gigi Candace terkatup, dia jelas sangat marah.
Sudah lama sekali aku berkata bahwa kamu harus menyerah pada Janet. William duduk di kursi, Janet hanya memperhatikan Luo Feng. Celah itu, Candace sangat marah. Candace berusaha membuat Janet bahagia selama 3 bulan terakhir ini. Sayangnya, dia gagal lagi dan lagi. Jelas, Janet hanya melihat Luo Feng. Saat dia melihat peringkat naga hitam malam ini, dia mencoba lagi untuk mendekati Janet, tapi ditolak hanya dengan satu kalimat. Tahan. Candace memotivasi dirinya sendiri sambil berusaha menahan amarahnya. Logika mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengacaukan Luo Feng, dia hanya bisa menahannya. Mendadak, suara langkah kaki naik. Candace dan William sama-sama memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Bukankah kebanyakan orang seharusnya berada di peringkat naga hitam pada saat seperti ini? Siapa yang akan datang kemari? Sebuah bayangan memasuki halaman. Wajah Candace berubah sedikit dan William melebarkan matanya saat dia berkata dengan heran, kenapa dia ada di sini? Orang yang datang justru Luo Feng. Halo, Candace. Luo Feng tersenyum. Nama Candace ada dalam daftar si Jiang. Luo Feng, untuk apa kamu di sini? Meskipun Candace ingin memakan orang yang ada di depannya, dia masih menunjukkan senyuman dan memiliki beberapa perilaku dasar. Luo Feng tersenyum, Candace, aku ingin bertanding denganmu. Saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin menguji kemampuan kami tidak akan mempertaruhkan poin, oh, bagaimanapun juga kami tidak akan memiliki poin. Kami akan mempertaruhkan uang, jumlah terendah 1 miliar dolar China. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Pertandingan yang dipertaruhkan. Candace dan William membeku. Mereka telah lama mendengar tentang Luo Feng dan korek api yang dipertaruhkannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan datang ke Candace hari ini? Celah berkulit kuning ini selalu mendekati Janet. Candace sangat marah. Meski perutnya dipenuhi amarah setiap kali melihat gadis yang disukainya mendekati pria lain, ia hanya bisa menahannya. Ia menahan amarahnya selama 3 bulan, sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan orang biasa. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengacau denganmu, tapi kamu benar-benar berani menantangku hari ini. FUCK. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kesempatan untuk membalas dendam tanpa kekurangan. Dan Luo Feng adalah orang yang mengusulkan pertandingan ini. Jika dia tidak dengan kejam memukuli Luo Feng sedikit, dia tidak akan pernah bisa melepaskan amarahnya. Pertandingan yang dipertaruhkan, tentu. Namun, taruhannya agak terlalu kecil. Luo Feng, Anda adalah orang terkenal di kamp pelatihan kami, jadi bagaimana dengan 10 miliar dolar China? Candace menatap Luo Feng. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan untuk dia. Tapi satu-satunya cara untuk membuat lawannya kehilangan sesuatu adalah dengan menaikkan taruhannya. 10 miliar. Luo Feng kaget. Semua pertempuran sebelumnya memiliki taruhan masing-masing 1 miliar, bagaimana yang satu ini bisa menjadi 10 miliar? Pertandingan seperti ini akan sulit dilakukan selama setahun di kamp pelatihan elit. Dan apakah tingkat keterampilan atau kebugaran tubuh, siswa veteran Candace Paulinus ini jauh di atasnya? Namun, penguat kemampuan bertarung Candace tidak jauh lebih hebat. Bagaimana taruhan ini tiba-tiba lepas kendali? Apa? Takut? Candace menyeringai saat melihat Luo Feng. Tidak takut, tapi aku hanya ingin melakukan pertandingan persahabatan denganmu, hanya untuk menguji kemampuan kita. Mengapa kita harus bertaruh begitu banyak uang? Kata Luo Feng. Candace mencibir ke dalam. Luo Feng hampir tidak akan kehilangan apapun jika mereka mempertaruhkan hanya 1 miliar. Kecuali dia membuat Luo Feng kehilangan sesuatu, bagaimana dia bisa memadamkan amarahnya? Haha, Luo Feng, kamu bahkan tidak berkedip ketika kamu mengambil 5 miliar milikku. Kenapa kamu sangat takut saat mengintai dengan Candace? William mengipasi api saat dia menatap Luo Feng, atau, kamu yakin kamu akan kehilangan uang untuk Candace? Jika demikian, lalu mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk melawan Candace? Luo Feng mengerutkan kening. Candace dan William jelas memprovokasi dia. Mungkinkah Anda hanya mempertaruhkan 5 miliar dengan William karena Anda 100% yakin akan kemenangan Anda? Satu-satunya alasan Anda mempertaruhkan adalah menghasilkan banyak uang untuk diri sendiri. Dan sekarang setelah Anda tidak yakin dengan kemenangan Anda terlalu takut untuk mempertaruhkan. Candace memandang Luo Feng. Candace, kamu benar-benar ingin mempertaruhkan 10 miliar. Luo Feng mengerutkan kening. Tentu saja,
Itu tidak akan menarik jika tidak. Candace tersenyum. Baik, sesuai keinginan, jawab Luo Feng. Tentu saja dia memahami kekuatannya sendiri dengan baik. Di awal bulan, dia kalah lebih dari yang dia menangkan. Namun, dia mulai menang lebih banyak daripada kekalahannya setelah beberapa waktu. Setelah setiap pertempuran sampai mati, dia meningkat. Luo Feng tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada dirinya di awal bulan. Luo Feng bahkan dapat mengisi hingga menara uji coba level 3,4 pada tanggal 25. Peningkatannya memang luar biasa. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin saya akan menang, saya memiliki peluang 50%, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Tekanan yang dibawa oleh 10 miliar bisa membuat saya bertarung lebih keras dalam pertempuran ini sampai mati, pikir Luo Feng dalam hati. Hanya ada 3 hari tersisa hingga tanggal 1 Agustus. Pertarungan dengan taruhan besar juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan penguat kemampuan bertarungnya mendekati 12. Seperti yang saya inginkan. Candace sedikit kesulitan dengan bahasa Mandarin. Setelah itu, dia memandang Luo Feng dengan takjub. Maksudmu, kamu menerima saham 10 miliar? Ya, pertandingan yang dipertaruhkan dengan 10 miliar taruhan, mengangguk Luo Feng, saya akan kembali dan mendaftar melalui sistem. Sangat bagus, Candace tersenyum sambil mengangguk. Namun, matanya tampak memiliki nyala api kecil di dalamnya, api balas dendam.